Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziz Noval sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Islam Terpadu Al-Qohariyah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Ibu Dini Siti Anggraeni sebagai fasilitator dan Bapak Soleh Kamaludin sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini berisi tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut ini merupakan pertanyaan pemantik dalam tugas kali ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Guru mempunyai peran aktif dan menjadi penguasa dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik hanya dijadikan objek untuk menerima ilmu. Siswa dipaksa untuk menangkap semua ilmu yang telah diberikan. KKM, kriteria ketuntasan minimal, disamaratakan. Tanpa melihat kemampuan awal siswa, mengukur kemampuan siswa dengan ukuran pengetahuan saya. Padahal bisa saja jika ilmu yang saya anggap mudah akan terasa sulit di mata siswa atau sebaliknya. Ketenangan di dalam kelas menjadi salah satu patokan utama tujuan kegiatan belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, merubah pemikiran tentang makna pengajaran dan pendidikan. Jika sebelum mempelajari modul ini saya memaknai dua istilah tersebut sama, tapi ternyata berbeda, yakni pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, offloading, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, mengetahui dan lebih mendalami tentang sifat perubahan. Manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memang sepantasnya berubah, sebab kekekalan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sempat terpikir tentang perubahan kurikulum yang selalu dilakukan sampai beberapa kali, tanpa tahu apa alasannya. Ternyata semua itu dilakukan berdasarkan sebuah ungkapan KHD, yakni pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, ungkapan tersebut pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali Karomallahu wajah, didiklah anak sesuai dengan zamannya. 3. Saya tak lagi punya pemikiran jika siswa itu seperti kertas kosong yang belum ada tintanya, melainkan mereka adalah kertas putih yang sudah memiliki garis bahkan tulisannya masing-masing. Sebagai pendidik saya hanya diberi tugas untuk membantu menebalkan garis dan tulisan itu, bukan membuat garis atau tulisan baru, karena bisa saja garis dan tulisan saya tak disukai oleh murid, akhirnya hanya akan membuahkan keterpaksaan, tekanan, bahkan merusak jati dirinya. Baik dikata saya harus bisa menuntun murid, bukan memaksanya, di depan memberi contoh, suri teladan, di tengah membangun semangat, kemauan, di belakang memberi dorongan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, merubah metode penilaian. Penilaian tidak lagi bersumber pada pengetahuan siswa yang diperoleh dari ulangan, namun dari usaha dan proses mereka menyelesaikan capaian pembelajaran. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu sebuah konsep pembelajaran yang di dalam pelaksanaannya mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang dialami oleh siswa. Keempat, yaitu mendukung, menghargai dan mengarahkan setiap kreativitas siswa. Karena sebagai manusia, saya sebagai guru dan mereka sebagai murid terlahir dengan kelebihannya masing-masing dan tak luput dari kekurangan.